Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Tuhan biasa tetap semangat. Yes. Alhamdulillah anak-anak hari ini keadaan sehat. Ada yang mau tanya nggak gimana keadaan Bu Guru? Kok nggak ada yang tanya? Sedih dong Bu Guru. Alhamdulillah Bu Guru juga sehat. Cuma semalam agak-agak pusing sedikit lah Bu Ana itu. Jadi agak-agak rasanya kayak meriang gitu. Ya mudah-mudahan meskipun dalam keadaan yang tidak fit, tapi kita semua tetap semangat ya belajarnya hari ini. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin berdoa. Sini nak, maju nak. Pimpinnya di sini ya, Bu Guru. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ketua kelas. Ya, berikutnya kita sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya cek kanan kiri. Coba tengok kanan kirinya. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Siapa yang nggak berangkat hari ini? Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti meskipun dalam keadaan sekarang ini musimnya tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tapi anak-anak semua masih dikasih kesehatan sehingga hari ini bisa berangkat semuanya. Oke, masih semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat! Yes! Iya, masih semangat ya. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Iya, kita akan belajar itu di mata pelajaran IPAS. Iya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, topiknya hari ini adalah mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Garuda Pancasila. Apa sih tujuannya kita meningkatkan rasa itu? Ya, sebagai bentuk ekspresi rasa kebangsaan kita, patriotisme, dan nasionalisme kita ya. Oke, kita nyanyi ya. Aduh, nanti dulu, maaf Bu Guru ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, gimana? Masih semangat? Ya, seperti lagunya tadi ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Berarti kita harus menjadi generasi penerus bangsa yang semakin maju. Bagaimana caranya pelajar supaya bisa seperti itu? Dengan cara belajar. Oke.
Nah, sebelum kita masuk, kita akan ice breaking dulu nih. Bu Guru punya lagu, nanti kita nyanyikan bersama-sama ya. Pakai lagunya Balonku. Tahu semua Balonku? Tahu. Cuman kita ganti nih liriknya pakai seperti bagian-bagian tumbuhan. Karena kita belum belajar ke sana, kita akan kenalan dulu nih. Kita ice breaking dulu pakai menyanyikan lagu bagian-bagian tumbuhan. Tepuk tangan ya, jadi biar agak semangat gitu, oke? Boleh sambil berdiri, biar anu. Dan tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, akunya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis, mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembang biakan. Bunga simpan cadangan biji untuk ditanam. Hore! Ya, duduk kembali. Jadi dari yang tadi udah kebayang nih. Apa aja sih bagian-bagian tumbuhan? Udah kebayang belum? Udah ya. Nah, sekarang bagaimana perasaannya anak-anak? Senang. Bu Guru juga senang loh. Ya, jadi kalau kita perasaannya senang, semoga pembelajaran kita juga berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi nanti di pembelajaran kita ini, Bu Guru akan memberikan anak-anak pembelajaran tujuannya supaya anak-anak dapat menyebutkan minimal 4 dari 5 bagian tumbuhan. Ya, terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah dengan benar. Seperti tadi ya. Nah, kemudian dengan kegiatan menggunakan video dan media pembelajaran, anak-anak juga bisa menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tadi. Ada akar, batang, daun, bunga, buah ini ya. Kemudian dari kegiatan pengamatan langsung, anak-anak juga bisa menggambar atau mengidentifikasi tubuh tumbuhan tersebut ya. Ada apa aja sih bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian kita nanti akan melakukan diskusi dan kerja kelompok. Nah, sehingga peserta didik ini dapat menunjukkan sikap antusias, teliti, kerjasama dengan secara konsisten sesuai dengan peran masing-masing di dalam kelompok, sesuai dengan gaya belajar, sesuai minat anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Guru tanya nih, siapa yang ingat pembelajaran kita sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang tumbuhan. Iya. Nah, di tumbuhan itu kita akan kaitkan dengan pembelajaran Pancasila yang sebelumnya, bahwasannya kalau kita menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan dan tanggung jawab dalam menjaga tanaman. Tanaman itu ada fungsinya nggak sih buat kita sebagai manusia? Coba angkat tangan yang bisa sebutin apa fungsinya tumbuhan bagi kita. Menghasilkan apakah dia untuk kita? Iya benar ya. Jadi kalau kita peduli terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran intinya. Di sini kita akan, sebelum kita mulai, Bu Guru pengen tanya nih. Lihat pertanyaan yang pertama, siapa yang melihat tumbuhan ketika berangkat sekolah? Wah, semua ngelihat dong ya. Iya, karena kita masih tinggal di daerah pedesaan, pasti kalau berangkat sekolah pada lihat. Sekarang dari sini dulu, Salma. Salma melihat apa ketika berangkat sekolah tadi? Bunga. Bunga apa yang Salma lihat? Apa bunga mawar melati indah di taman? Bunga mawar. Bunga mawar warnanya apa? Merah. Warna merah. Harum nggak bunga mawar itu? Bunga mawar sama bunga kamboja harum yang mana? Ada yang tahu bunga kamboja? Belum pernah lihat?
Oh, oke, nggak apa-apa. Biasanya kalau bunga mawar itu harum tapi berduri. Apa? Kenapa kok bunga mawar harus berduri? Untuk melindungi diri, karena dia punya bunga yang cantik dan harum, pasti orang kepingin banget rasanya memetiknya. Makanya mawar itu punya duri. Kalau yang di kelompok sini, yang sebelah sini, Bella ketemu apa tadi berangkat sekolah? Bunga melati. Punya bunga melati. Lihat di jalan. Warna apa bunga melati, Bel? Warna putih. Bunga melati harum nggak? Harum ya, bunga melati juga harum. Kalau di sebelah sini, tadi berangkat sekolah, yang ketemu tumbuhan di jalan. Kiki ketemu apa? Bunga mawar juga. Oh iya, sejalan ya berangkat sekolahnya ya. Kalau Kamila? Pohon jambu. Pohon jambu. Pohon jambu apa? Air, jambu batu, jambu air. Jambu airnya yang warna apa nih? Pernah makan jambu airnya? Di dalam jambu airnya ada apa? Biji. Ada biji. Benar banget. Nah sekarang setelah dari itu ya, kita akan lihat apa saja bagian dari tubuh tumbuhan dan fungsinya yang kamu ketahui. Kalau misalnya tadi Kamila buah jambu ya. Buah jambu itu fungsinya untuk apa, Kamila? Yang Kamila tahu? Untuk menyehatkan tubuh, karena jambunya itu banyak mengandung vitamin gitu ya. Terus kalau bunga itu fungsinya untuk apa? Untuk tumbuhannya? Untuk berkembang biak. Iya. Nah sekarang kita lihat. Nah jadi anak-anak kita akan belajar ini nih hari ini nih. Nih ada tumbuhan. Jadi karena kita akan mempelajari tumbuhan, maka anak-anak akan menjadi detektif tumbuhan. Wah, udah nggak sabar kan ya? Seperti apa Bu penyelidikan kita? Nah, kita akan saksikan nanti bagaimana pembelajaran kita menjadi detektif tumbuhan, di mana kita akan memecahkan misteri fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Ada apa aja nih bagian tumbuhan? Akar, batang, biji, buah, daun, dan bunga. Iya. Jadi setiap bagian tumbuhan itu punya fungsi masing-masing. Nanti kita akan cari ya. Siap jadi detektif tumbuhan? Siap. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, oke. Nah, sebelum ini Bu Guru akan memberikan video pembelajaran. Tapi sebelum itu anak-anak harus siap dulu nih alat tulisnya ya. Jadi nanti kalau anak-anak sudah melihat video, pastikan untuk mencatat poin-poin pentingnya ya. Ya. Terus nanti setelah menonton video, kalau punya pertanyaan, boleh nih disimpan dulu, disiapin ya. Ya, nanti pertanyaannya disiapin supaya bisa bertanya ketika nanti videonya selesai diputar. Apakah sudah siap? Siap. Iya. Sudah siap semua alat tulisnya? Siap. Dava pada kesulitan? Penanya bawa? Bawa. Bukunya? Bawa. Oke, kita tunggu Dava siap dulu ya. Yang sebelah sini sudah siap semua? Sudah. Oke, udah siap ya? Silakan disimak baik-baik videonya. Halo adik-adik. Halo. Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk Disimak memenuhi ya. kebutuhan bertahan. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Nah nih, bagian-bagian tumbuhannya disimak ya. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak.
Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Iya. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar Iya, ada tunggang akar ya. dan akar serabut. Tuh, ada akar tunggang, akar serabut. Yang tumbuh sejauh ke dalam tanah. Ada akar tunggang, ada akar serabut. Iya. Akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Batang, Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan batang. mineral yang diserap oleh akar akan diangkut kembali melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Ya, berikutnya daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan Iya. air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Kita bisa pakai ini. Tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Ya, berikutnya adalah bunga. Fungsi bunga pada tumbuhan. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat berkembang biak tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, sudah lihat videonya tadi? Ya, di video tadi nyeritain siapa ya? Tumbuhan. Ya, kalau yang dari kalian lihat di video, ada apa aja di bagian tumbuhan itu? Coba angkat tangan dong. Ya, dari sini dulu ya. Ya, silakan. Salma, ada apa? Satu. Oke, akar. Dari sebelah sini, ada apa aja? Ada daun. Ada apa, Bel? Bunga. Terus ada apa? Ada buah. Batang, ya. Akar? Udah akar? Udah. Nah, sekarang setelah melihat video tadi, adakah yang ingin bertanya? Bu Guru persilakan. Udah siapin belum? Coba disiapkan dulu. Oh, Salma dulu, boleh. Oh, benar. Tadi kan katanya daun tadi digunakan untuk berfotosintesis. Salma tanya nih, kapan fotosintesis terjadi? Sebelum Bu Guru yang jawab. Ada nggak nih teman-temannya di sini yang bisa bantu Bu Guru jawab? Yang bisa angkat tangan. Oh, oke Zahira. Saat siang hari. Sekarang tanya lagi nih, kenapa kok fotosintesis harus siang hari? Karena matahari sedang bersinar. Iya, tepuk tangan dong untuk semuanya. Ya, jadi fotosintesis tadi terjadinya di siang hari sama karena matahari sedang bersinar. Jadi pada prosesnya fotosintesis itu memang membutuhkan matahari, kemudian membutuhkan zat hijau daun atau klorofil tadi. Terus ada lagi nggak yang mau tanya? Ya, silakan, Salsa. Boleh tanya apa? Apa fungsi dari bunga, Bu? Bunga. Kalau bunga fungsinya untuk apa? Kan tadi kalau kata Salma, bunga mawar baunya harum banget. Apa sih fungsi dari bunga? Ada yang bisa bantu Bu Guru jawab? Wih, oke silakan Kamila. Berkembang biak dan menghasilkan serbuk sari. Menghasilkan serbuk sari dan untuk berkembang biak ya. Jadi bisa bayangin nggak bagaimana Bu? Kok bunga bisa berkembang biak? Kok sebagai alat berkembang biak?
Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Kamila tadi, di bunga itu ada serbuk sari. Serbuk sarinya itulah nantinya akan bisa membantu bunga untuk berkembang biak. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ya, Naura? Oke, mau jawab atau mau bertanya? Ada, enggak jadi. Oke, Salsa. Apa fungsi daun? Oh, fungsi daun ya. Fungsi daun tadi sama dengan pertanyaan si Salma bahwasanya daun itu untuk melakukan fotosintesis. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan itu ya. Ya. Nah, sebelum itu Bu Guru bawa sesuatu nih. Maaf ya sudah layu. Padahal sudah Bu Guru kasih air tadi. Ada yang tahu ini apa? Bu Guru taruhnya di sini ya. Kalau nanti basah. Ya. Mana yang ada ini? Nah, ini dia nih. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Aduh, netes-netes ya. Maaf ya, Nak ya. Duh, nanti kita bersihin deh. Nah, ini contoh dari tumbuhan yang nyata, yang kelihatan ya. Siapa yang tahu ini bunga apa? Ini sebenarnya bukan bunga ya. Nah, ini tumbuh bebas, liar, banyak ya. Bu Guru aja ngambilnya di belakang rumah ini tadi pagi. Bu Guru sudah ngambil tadi pagi, tapi dia masih layu. Berarti, kenapa kok dia layu? Iya, karena disimpan di sini nggak kena sinar matahari ya. Terus kenapa lagi? Kok dia udah layu nih? Tidak ada untuk menyerap airnya ya, dia nggak ada ya. Padahal Bu Guru kasih air, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang dia mau, kata Fiona ya. Jadi dia masih kurang gitu, makanya dia udah kelihatan layu. Nah sekarang kita lihat nih, ya. Setelah ini kita akan bahas satu-satu. Apa aja sih ininya ya? Nah ini bagian-bagian tumbuhan. Kita lihat dari pertama nih yang nyata nih. Yang ini apa ya? Yang ini? Kalau yang Bu Guru pegang ini? Terus yang ini apa ini ya? Nah, yang ini? Ya, buahnya seperti ini. Karena ini jenis rumput-rumputan ya. Di dalam buah ini ada apa ya? Biji. Apa ya ada biji? Ya. Kita coba yuk. Udah pernah mainan ini belum? Udah. Oke. Pakai ini aja ya. Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan. Bu Guru minta airnya, Bel. Di mana? Iya. Di mana, Bu? Ya nggak apa-apa biar seru. Kita lihat ya. Apakah benar ini ada bijinya? Bu, iya, Bu. Ya ini kita lihat apakah ini bisa meletek? Jangan banyak bit. Ya sambil nunggu nanti kita lihat, kita lanjutkan. Ya itu buahnya ya. Nah kita lihat apakah di dalam buah itu ada biji. Jangan deket-deket ya, nanti kepletekan. Ya, ya. Sekarang setelah ini kita lihat nih. Udah? Mana meletek? Oh iya bener, waduh. Bu Guru ada bijinya nih. Wah, ada bijinya ya. Nah, kalau Bu Guru masih kecil dulu, sering mainan kayak gini. Gantinya, kita mainan ala-ala itu ya sama teman-teman. Seru banget main kayak gini. Apalagi kalau udah isinya yang diambilin banyak, ya. Jadi tus gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat pertama akar. Apa sih fungsinya akar? Coba. Iya, untuk menyerap mineral dalam air. Selain itu, fungsi akar ini memperkokoh berdirinya tumbuhan. Makanya dia layu. Karena dia tidak bisa berdiri dengan kokoh akarnya tadi ya. Kemudian menyerap air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah. Kemudian mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi bisa jadi dia layu karena bagian-bagian dia tidak bisa mendapatkan makanan. Dan tadi seperti yang disampaikan Kamila, nggak dapat sinar matahari karena sama Bu Guru disimpan di bawah ya. Jadi dia tidak kena sinar matahari. Kemudian sebagai apa lagi? Sebagai tempat cadangan makanan. Ada nggak yang tahu apa yang tanaman apa yang nyimpan makanan di dalam akar? Ya.
Kentang, apa lagi? Wortel, apa lagi? Ubi, kacang, singkong. Benar, tepuk tangan untuk semuanya dong. Yeay. Ya, itu salah satu, salah banyak ya, bukan salah satu lagi. Banyak yang juga menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Oke, sekarang berikutnya. Apa ini? Aduh, maaf ya. Iya, batang. Batang dulu, Bu Guru kepencet. Batang adalah bagian tumbuhan yang telah terletak di atas tanah. Kalau akarnya di dalam tanah, batangnya di atas tanah. Nah, batang itu jadi penghubung antara akar dan daun. Ya, fungsinya sangat penting bagi tumbuhan itu. Untuk apa ini? Iya, jadi disinilah semua nempelnya ya. Lihat, daunnya nempel di batang. Buahnya juga nempel di batang. Daunnya juga nempel di batang. Terus apa lagi fungsinya? Pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi disinilah jalannya, jalan tolnya tuh di sini ya. Jalan tumbuhan tuh di sini. Setelah dia menghubungkan dari bawah, daunnya nih butuh air. Gimana caranya? Lewat jalan tol. Ke tumbuhan, ke daun ya. Berikutnya. Ada apa lagi ini? Daun. Bentuknya seperti ini ya, daun. Nah, sekarang kita lihat nih. Daun yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Penting gak sih klorofil itu? Penting. Dapat diibaratkan sebagai lembaran. Nah, di alam, daun memiliki peran penting bagi kehidupan. Seperti fotosintesis, di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Nah, selain itu, selain untuk tumbuhannya sendiri, daun ini berfungsi juga sebagai pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Jadi kita manusia ini punya tanggung jawab penting untuk menjaga tumbuhan. Kenapa? Karena kita dapat apa dari tumbuhan? Oksigen. Kalau kita tinggal di daerah kita ini rasanya gimana? Sejuk. Kenapa kok sejuk? Iya, karena banyak tumbuh-tumbuhan. Coba ada yang pernah main ke Jakarta enggak? Ya, kebetulan Bu Guru juga belum pernah. Tapi kalau kita lihat-lihat di berita itu bahwasanya di Jakarta tuh sering macet. Bener nggak? Kalau macet berarti apa penyebabnya itu? Banyaknya kendaraan ya. Kalau banyak kendaraan berarti banyak polusi atau karbon tadi. Sedangkan tumbuh-tumbuhan di sana itu sangat sedikit ya. Jadi kita yang tinggal di daerah seperti ini harusnya bersyukur karena tempat kita ini udaranya sejuk. Iya. Kalau pagi-pagi berangkat sekolah, Bu Guru nunggu di depan gerbang, kalau salaman tangannya pada dingin banget. Kenapa itu? Karena udara kita yang sejuk ini ya. Nah, kalau kita sudah punya udara yang sejuk, jangan lupa untuk selalu atau senantiasa menjaga, gitu ya. Kita lihat lagi berikutnya adalah bunga. Nah, sebelum ke bunga, tadi dari daun. Kalau daunnya sudah menghasilkan makanan nih, lewat mana dia mengantarkannya? Lewat batang. Kira-kira akar dikasih bagian nggak? Ya iya dong, masa dia kerja terus nggak dikasih? Masa dia cuma menyerap aja dia nggak dikasih ya? Jadi akar juga mendapatkan makanan dari yang dibuat oleh daun. Oke, dia sudah makan ya, dia sudah bisa berdiri tegak. Ada yang menyerap air dan memperkokoh dia. Kemudian bagaimana dia bisa banyak atau berkembang biak? Nah, kita lihat dengan bunga. Iya, bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Seperti tadi bunga mawar warnanya merah, ada yang pink, ada yang putih ya. Terus ada yang kuning juga. Bunga memiliki peran yang penting bagi siklus kehidupan tumbuhan. Ya, untuk apa? Tempat terjadinya penyerbukan seperti yang disampaikan Kamila tadi ya. Bunga itu punya serbuk
Sari. Nah, terus sebagai penghasil biji tumbuhan. Nah, kalau yang kalian lihat tadi, kan dia kering. Kering itu dari kenapa? Karena setelah dari ini tadi, dia tidak. Nah, ini contohnya yang udah lepas ya. Nah, ini bunganya sudah layu. Jadilah tadi biji tadi yang ibu lepas tadi, yang dimasukin ke sini, yang dia meletek-meletek, ya, itulah. Jadi tempatnya, sebagai tempatnya, ya, tempat penghasil biji. Kemudian sebagai alat reproduksi tumbuhan. Bu Guru tanya, ini ada yang nanam nggak? Kok dia bisa banyak? Kok dia bisa tumbuh banyak? Tumbuh sendiri dengan bantuan apa? Dengan bantuan biji. Jadi tadi yang sudah kering terbang nih ketiup angin. Terus kena hujan, meletek dia. Setelah meletek tadi jadi biji. Nah, bijinya tadi di dalam apa? Di dalam buahnya, ya. Nah, sekarang ini kita lihat. Ini kan yang rumput. Kalau yang ini kita lihat ya. Apakah kamu pernah memakan buah? Ya, buah apa? Sukanya buah apa? Coba Ganes. Ganes sukanya buah apa, Nes? Mangga. Mangga warnanya apa, Nes? Kalau sudah matang atau masak, warnanya apa, Ganes? Orange. Terus selain mangga, Bella suka apa? Duren. Sama dong, Bu Guru juga suka. Aduh, Bu Guru suka banget duren. Puan suka apa? Anggur. Anggur ada bijinya nggak, Puan? Ada. Besar atau kecil? Gede biji duren apa biji anggur? Duren. Kalau Gibran suka apa, Gibran? Semangka. Sekarang semangka banyak yang nggak ada bijinya ya, Bran? Suka yang ada bijinya atau yang enggak? Ya nggak ada. Terus kalau Mega suka buah apa? Duren juga. Kalau Kiki? Leci. Oh, jarang ya, Bu Guru jarang ketemu leci di sini. Kalau dapat leci di mana, Kiki? Dibeli di pasar. Siapa yang pernah makan leci selain Kiki? Oh, di mana Bella belinya? Rasanya gimana? Kayak kelengkeng. Oh, leci mirip kelengkeng. Waduh, Bu Guru kok belum tahu rasanya leci ya? Oke, kalau gitu selain leci, Kamila suka buah apa? Jeruk. Jeruk ada bijinya nggak? Ada. Padahal jeruk itu asam ya. Suka yang asam apa yang manis? Yang manis ya. Jadi, nah, bagaimana rasanya? Ada yang manis, ada yang asam, ya. Ada yang legit kayak duren, manis banget ya. Manis kalau katanya yang penyuka duren, manis-manis pahit, gitu. Ya nggak, Bel? Ya. Terus. Nah, di sini buah yang kamu makan itu merupakan hasil penyerbukan bunga loh. Namun penting diingat bahwa tidak semua buah itu bisa dikonsumsi. Ya contohnya tadi ini yang kita praktekkan tadi, bisa dikonsumsi tidak? Oh ya tentu tidak bisa ya. Nah, tapi selain bermanfaat untuk kita, buah juga memiliki manfaat untuk tumbuhan itu sendiri. 1, tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, inilah alasannya kenapa buah itu rasanya ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Buah apa yang pahit? Oh, ada buah yang pahit. Itu apa ya namanya tuh? Kayak warnanya hijau mirip kayak pare. Iya, pare pahit ya. Bener. Pare pahit. Bener ya, pare pahit. Nah, di situ di dalam misalnya yang pare tadi ya, di dalam pare tadi ada bijinya nggak? Kalau masak bijinya dimasak nggak? Enggak dong, yang dimakan buahnya ya, daging buahnya. Nah, di dalam pare itu ada biji. Bijinya itu supaya tidak rusak atau sebelum dia tua, makanya dia disimpan di dalam buah. Nah, disinilah tempatnya sebagai perlindungan biji yang ada di dalamnya ya. Oke, ini tadi. Biji adalah bagian penting dari tumbuhan yang berfungsi untuk berkembang biak. Biji punya fungsi sebagai alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Ada yang pernah coba? Kita pernah ya. Pernah waktu kita P5, kita nanam apa? Masih ada ingat gak?
Iya, kalian ngerasain sendiri gimana waktu itu? Pertama-tama ngapain dulu? Nyiapin tanahnya. Udah siapin tanahnya, ditunggu berapa hari sampai tanahnya itu gembur. Terus kalian ngapain? Nanam. Apa yang ditanam? Biji. Butuh berapa lama Gibran kangkung itu bisa dipanen? Gibran ini pengalaman nih, waktu itu pernah ngasih tahu Bu Guru itu. Sekitar berapa bulan Bran kangkung bisa dipanen? 1 bulan. Wah, masih bayi-bayi dong kalau sebulan. 3 bulan. Iya. Ya, jadi waktu itu Gibran pernah bilang sama Bu Guru, "Bu, kalau udah 3 bulan nanti bisa dipanen." Ternyata Gibrannya tidak ingat apa yang disampaikan sama Bu Guru. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai nih detektif tumbuhannya. Apakah kalian sudah siap? Nah, sebelum itu Bu Guru jelasin dulu ya. Di sini akan Bu Guru bagi jadi berapa nih? Ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Sekarang angkat tangan dulu. Siapa yang suka mewarnai? Wih, mantap. Yang mewarnai nanti jadi satu kelompok ya. Siapa yang suka mengamati langsung? Iya. Kemudian siapa yang suka mendengarkan atau menonton video? Wah, oke. Ya. Nah, udah ketemu semua kelompoknya, nanti kita Bu Guru ini aja ya. Yang sini kelompok visual, Bu Guru kasih nama nih, lensa ajaib. Nih, visual ini suka mewarnai. Kemudian auditori, ini kelompok nada pintar, ya. Bisa di sini nanti di tengah. Kemudian yang kinestetik, petualang tumbuhan, boleh di sebelah sana. Nah, sebelum kita pindah-pindah, kita ice breaking dulu. Siapa yang mau ice breaking sama Bu Guru? Boleh agak pindah dari tempat duduknya biar lega. Ya, oke. Boleh agak geser, boleh. Sama Bu Guru juga ya. Sudah siap? Oh, Gibran belum siap. Gibran siap dulu dong. Awas ya, jangan sampai ketumbur-tumbur, temannya nanti kesampluk tangannya. Oke? Yeay! Aram sam guli ram sam. Ya sana. Yeay, lagi. Lebih cepat ya. Halo. Yes, sekali lagi. Gini. Wow, ternyata masih lagi, sekali lagi. Aduh, begini. Oke. Dah, aduh. Ya, oke. Ya, sekarang sebelum ke pembagiannya, anak-anak boleh berdiri. Yang sini tadi kelompok visual, sini kelompok auditori, yang sebelah sini kelompok kinestetik. Sebelah sini. Ya, kinestetik di sini. Auditori di tengah. Pegang. Nggak apa-apa, boleh. Pakai aja. Boleh dipakai dulu, nggak apa-apa. Ya.
Udah semua? Ya, sekarang dilihat dulu ya. Ini kelompok visual, angkat tangan dong, visual. Oke. Sekarang liatin Bu Guru ya. Di kelompok visual, Bu Guru akan memberikan gambar ini nih. Ya. Di gambar ini kalian bisa mengamati daunnya, buahnya, serta fungsi-fungsinya apa saja. Ya. Silakan kalian amati. Kemudian dari gambar tersebut kalian juga pahami fungsi-fungsinya apa aja. Ya. Nanti akan Bu Guru berikan untuk yang kelompok visual. Berikutnya untuk kelompok auditori. Nanti Bu Guru kasih video, silakan untuk ditonton ulang. Kalau misalnya belum paham boleh diulang lagi, ya. Kalau belum ngerti diulang lagi, itu untuk kelompok ini. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin pentingnya nih, ya. Mencatat poin-poin penting, kemudian mendiskusikannya dengan kelompoknya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kelompok kinestetik. Nah, ini kan senangnya sebagai pengamatan langsung ya. Bu Guru punya tanaman nih nanti. Silakan diamati ya. Kemudian kamu boleh catat bagian-bagian tumbuhan itu apa aja serta fungsinya untuk apa. Ya. Tuh. Nah. Nanti dulu ya, Bu Guru kasih dulu yang ini nih. Nah, ini tumbuhannya nih. Sama ini tadi ya. Nah, kalau itu kan nggak ada bagian akarnya. Ini Bu Guru kasih apa? Lap biar nggak basah ya. Soalnya tadi pagi Bu Guru kasih air. Sabar ya, tenang. Ini ada banyak. Jadi masing-masing anak bisa. Kalau misalnya ini netes-netes, nanti boleh dilap pakai ini ya. Nah, silahkan diamati, dicatat fungsinya. Enggak, ini diamati dulu ya. Nih, Abid, ini diamati dulu tumbuhannya. Ini apa namanya? Misalnya nih, ditulis dulu ya, ditulis saja. Misalnya tanaman ini dikasih, oh ini warnanya kayak gini, daunnya seperti ini, gitu ya. Kan ini beda nih sama ini bunganya loh, ini bunga. Kalau ini berbunga tapi dia tidak, bunganya nggak ada ini ya, buahnya nggak ada. Nah pastikan beda. Nah silahkan kalian amati sama yang ini bunganya warna apa, buahnya warna apa ya. Oke, apa ini sudah paham yang ini? Ada. Ini awas tumpah ya, ini air. Iya beda, itu dua tanaman ya. Nah, ini untuk kelompok yang visual. Nah, ini kamu boleh mencatat, didiskusikan sama temannya, ini fungsinya apa. Ditulis ya, Nak ya. Ya, iya, ditulis dulu ya. Tulis dulu, diamati. Lewat. Ini pakai ini diganjel. Nah, oke. Ini bagian-bagian tumbuhnya. Nah, kalau untuk kelompok ya, ini dulu sebentar ya. Nah, ini Bu Guru pinjamkan ininya ya. Ini. Gimana ini? Mau mendekat kemana? Oh ke sini aja, gabung ke sini. Kursinya bawa lagi sebelah sini, jadi biar semuanya bisa lihat ya. Ya, sebentar Nak. Sebentar ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan. Sebentar. Ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki Kencana ungu. Kencana ungu. Ini aglonema ini. Ya ditulis ya. Iya, ditulis akar, batang, daun. Nah, ditulisin. Misalnya akar, fungsinya untuk apa? Ditulis ya. Boleh. Nah, ini
Enggak, ditulis aja dulu. Heeh. Buah untuk apa nih? Nah, nanti kalau udah gitu kalian boleh saling saling berdiskusi. Gimana ini fungsinya akar gitu. Atau kalian pengen tebak-tebakan nih. Boleh nih. Coba, Wan, apa fungsi buah? Tuh, boleh ya. Boleh baca, nanti kalian diskusikan nih anunya. Gitu ya. Silakan dikerjakan diskusinya dulu ya. Nah, ini kalau yang ini, misalnya nih, ini kan namanya kencana ungu. Tulis dulu nih. Tulis tanamannya. Kencana ungu. Boleh, kencana ungu. Terus udah gitu, kamu amati batangnya warna apa. Terus apa daunnya kan ini berbeda warna ya daunnya ya. Nih. Nah, Manfaatnya juga. ya, benar. Lebih ke itu ya, fungsinya ya, fungsinya dari daunnya untuk apa, fungsi bunganya untuk apa. Ini tapi dijelasin dulu nih, kencana ungu ini punya bunga warna ungu. Ya boleh nanti kalau ini boleh diulang lagi, boleh ya. Ya, kencana ungu. Oh, boleh, boleh. B itu nggak apa-apa, dia model anunya nulisnya kecil-kecil. Bunga Gibran, bunga kencana ungu. Yang ini, Bu, kalau misalnya ini dibuka boleh? Ya boleh. Jadi untuk melihat nih, misalnya nih kita lihat ya. Benar. Iya, kita lihat bijinya. Kalau yang masih muda kayak apa gitu, boleh dilihat. Nah, iya itu, kan? Nih, mana yang kepala putih. Nah, itu kan kelihatan. Boleh, ini ada bunganya ada banyak. Boleh. Jadi semua bisa megang sendiri-sendiri. Jadi misalnya batang berwarna apa? Terus Manfaatnya. atau lebih. Nah, nih. Tuh. Nih. Ini yang belum belum mekar ya, tuh. Nah, nih. Nah, itu yang udah ya. Yang udah mekar. Ini yang belum mekar nih kayak gini nih. Dari mananya dulu? Ya, ada namanya dulu, terus dari akar dulu aja, dari akar. Akarnya akar apa nih? Akar tunggang. Akar tunggang. Iya, Bu. Bukan ini serabut. Ini serabut. Ini dulu katanya. Ini akar. Itu sama serabut tuh kelihatan tuh di atasnya tuh serabut. Bedain aja ya, bedain yang ini dulu, tanaman kencana ungu dulu, nanti baru yang sebelahnya. Ya, susah nggak? Nggak? Batang itu apakah biasanya selalu warnanya hijau? Enggak. Iya. Batang tuh biasanya selain hijau warnanya apa? Coklat, iya. Kalau coklat biasanya pohon-pohon yang besar, yang berbiji, berkeping 2. Misalnya pohonnya besar kayak pohon mangga, ya. Kalau ini kan pohon tomat. Temennya pohon tomat apa yang kalian bisa bayangin? Yang mirip kayak tomat? Strawberry. Apalagi yang terong hijau, ya. Dan akan ada banyak memang. Terong itu ada yang hijau, ada yang ungu. Kalau semangka itu dia mirip seperti melon, ya. Tanamannya loh, bentukannya menjalar seperti melon, kayak labu juga ya. Terus apalagi yang menjalar kayak gitu? Itu pare. Pare juga menjalar. Selain pare, gambas. Tuh ya. Nah.
Susah nggak Fiona nulisnya? Nggak bisa. Oh ini bisa digedein biar kelihatan ya gambarnya. Nanti dulu Bu Guru lewat dulu. Nah digedein biar kelihatan ya. Oh, dipolin. Dipolin. Tadi sampai mana? Sini nggak apa-apa? Oh boleh, ya nanti anu ya, nggak apa-apa ya. Nah ini bisa agak gede nih. Kuat ya dia ya. Siapa nih ini kan katanya? Nah, karena ada akar. Nah nih, siapa yang sering manjat pohon? Nah Zaira sih. Tuh, Tiara juga tuh, pohon kelengkeng depan rumah, nah, nggak luput pokoknya. Nah, tapi dia tetap kuat. Kenapa dia tetap kuat? Iya, karena ada akarnya. Jadi meskipun dinaikin, dia nggak langsung copot. Apa? Sini. Ininya digeser ke sini ya. Ininya. Hah? Pohon pala. Kayak apa ya? Bu Guru belum pernah lihat. Oh, Bu Guru pernah nyicipin manisan pala, warna manisan pala. Tapi kalau lihat pohonnya malah belum pernah. Pohon. Itu biasanya ada di gunung-gunung bukan? Ya. Tuh. Ini gini aja. Nah. Ini ke sini. Sampai sini. Nah, ini. Ini. Loh. Oh, berarti nggak bisa ke situ dia. Pakai ini aja ya. Pakai sininya berarti ya. Ini, nah ini. Nah, pakai ini aja ya berarti. Ya. Gimana? Oke, ya. Sekarang Bu Guru kasih, oh ini. Bu Guru kasih LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok visual. Yang ini untuk kelompok auditori. Yang ini untuk kelompok. Nah, supaya memudahkan, ini Bu Guru ambil dulu ya. Ya, yang ini Bu Guru ambil dulu yang ini. Nah, untuk pewarnanya, Bu Guru ambilkan. Nah, oh iya ini. Nah, ini. Ya, Bu Guru ambil ya, ini tanamannya ya. Nah, sini singkirin dulu. Nah, ini untuk mengerjakan. Dulu. Pink muda, hijau. Dah. Nah, ini udah Bu Guru kasih LKPD-nya. Nah, untuk ini kelompok ini dulu ya, auditori kinestetik. Nah, ini sudah ada kartu ya. Nanti kalian silahkan tempelkan pada bagian-bagian. Ini fungsinya untuk apa ya, gitu ya. Nah, ini nanti dilem. Nah, ini nanti dilem. Ini disesuaikan sama bagian-bagiannya. Semua boleh. Misalnya nih, ada yang lem, ada yang nyari dulu tempatnya, dulu, ya. Nyari boleh. Bareng-bareng. Sini.
Ya. Nah, kalau untuk kelompok auditori, nah ini silahkan diisi. Ini ditarik garis, yang ini boleh diisi ke sini. Nah, ini kelompok visual boleh diwarnai. Nanti Bu Guru ambilin pewarnanya. Ini aja biar apa? Kalau ini kan ada yang nulis, ada yang mewarnai ya, Nak ya. Aduh, coba geserin. Nah, langsung aja. Ada yang nulis, ada yang warna. Ini ada ungunya. Ini ada ungu. Nah ini. Jadi ada yang nulis. Salma yang sebelah sini. Salma yang nulisin dulu bagiannya nyapa ya. Nah ini boleh ini. Nah ini. Nah, sini Salma ditulis pakai spidol boleh biar kelihatan. Nah ini pakai spidol Bu Guru boleh. Ditulis ya ini bagian apa aja gitu ya. Ya yuk. Ditulis aja, ditulis. Iya tulis. Ditulis ini bagian apa, ini bagian apa. Ya terserah, ini kan hijaunya ada banyak. Terus yang mau daun yang mana boleh. Boleh, bareng-bareng ya. Ada yang warnain batangnya. Yang besar ya, Kamila nulisnya. Nah itu. Nah gitu biar. Ya gitu. Bisa? Kan di sini. Ya nggak apa-apa. Nah boleh ya. Bunga nggak? Bunga nggak ada? Bunga. Ada. Ini daun. Oh, bunganya ini. Oh ya udah nggak usah. Nggak usah berarti. Bunganya nggak usah. Ini apa ini? Buahnya apa yang nempel? Barengan. Nah. Buah. Oh, Bu Guru tahu biar jadi bunga gimana? Nah, bunganya ditempel aja. Yang ini buahnya kelebihan kayaknya. Sini aja, nah ini. Nih. Ini mau pakai lem. Nah, aduh. Nah. Dah, jadi deh dia bunga. Nah, ya. Belum dilem ini. Dilem dulu. Nah, dilem ya. Ini kenyataan ini. Ini biji. Ini daun. Ini biji. Udah? Ditulis nama kelompoknya ya. Nah, tulis namanya boleh di sini aja deh, boleh nih. Bentar, sini. Semuanya. Semuanya. Sini, kanan kiri boleh ya? Enggak lah, ada lah, semuanya ada ya. Ya, Bu. Ya? Ya di sini aja semua. Nanti kalau sudah selesai kita akan presentasi ya. Oke. Ya. Udah. Ya oke, sekarang kita presentasi ya. Kelompok siapa yang udah selesai duluan? Yuk, namanya nggak apa-apa. Kelompok ini dulu. Kinestetik udah selesai nih. Iya, Bu. Nah, yuk bawa ke depan ya. Yuk sini. Oke. Sini nah, sebelah sini. Yuk. Sebelah sini ya. Ya, yuk. Oke. Ini dijawab dulu, nak. Langsung jawab aja dulu. Ini ya. Atau bisa. Nah. Yuk, salam dulu ya. Silakan. Nah, salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami dari kelompok. Ya, akan mempresentasikan ya, bagian dari tumbuhan. ya. Yuk silakan. Ada akar serabut, ada akar tunggang, daun, biji, batang. Ya, boleh sekarang coba sebutin itunya, fungsinya dari batang, boleh satu aja. Batang menyalurkan cindera ke dalam seluruh bagian Ya, oke. Kalau bunga, bunga tempat berkembang biak. berkembang. Ya, terus kalau yang biji, Biji sebagai alat reproduksi. ya oke. Sekarang persilakan nih teman-temannya siapa yang mau tanya? Yuk coba, silakan. Kan yang mau bertanya, Ya oke, tuh Zaira. akar ada berapa jenis? Akar ada berapa jenis? Oke. Berikutnya ada lagi, silakan. Apa fungsi batang dulu? Fungsi batang, sebutin satu nak, sebut fungsi batang. Fungsi batang untuk menyalurkan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, dan silakan ditutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan kembali. Nah ini Bu Guru ambil, nanti Bu Guru pasang di sini ya. Ya silakan berikutnya. Kelompok mana dulu? Udah nggak apa-apa nak, boleh. Silakan visual boleh maju. Ini yang ini boleh, yang ini. Nah silakan maju kelompok visual. Yuk, yuk silakan. Kelompok visual maju. Yuk, yuk salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan kami dari kelompok lensa ajaib. Iya, kelompok visual ya. Silakan nak. Yang apa itu yang kalian kerjakan tadi? Hasil mewarnainya ya. Ada apa aja di situ? Ada akar, batang, daun, buah, bunga. Iya. Dah, silakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Tuh, siapa itu? Oh, gambar buah apa? Buat terong. Buah terong. Ada lagi yang mau nanyain? Ya, silakan. Abid. Fungsi dari batang Fungsi dari batang. untuk mengantarkan air dan zat mineral ke bagian tumbuhan yang lainnya. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Udah, boleh ditutup salam nak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Berikutnya kelompok auditori. Ya, silakan nak, maju nak. Maju. Sini. Nggak apa-apa, maju sini. Nggak apa-apa. Maju sini. Ya. Boleh salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Auditori. Ya, nada pintar. Silakan. Ini bunga, Ya. ini biji, Terus. batang, akar, buah, dan daun. Iya, sebelahnya adalah bagian fungsi-fungsinya ya. Ya. Silakan, temannya mempersilakan. Teman-teman. Teman-teman, siapa yang ingin bertanya? Nah. Oh, iya itu Kamila. Apa fungsi dari daun? Nah, silakan dijawab kelompok auditori. Fungsi daun untuk
Yang keras suaranya coba. Coba jawabnya yang keras. Sebagai? Sebagai tempat fotosintesis. Ada lagi yang mau tanya? Oh iya, Dava. Apa fungsi dari akar? Fungsi dari akar. Dari akar adalah untuk memperkokoh tumbuhan dan untuk menyerap zat mineral. Oke, tepuk tangan. Dah silakan ditutup. Tutup dulu dong, sayang. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, gimana setelah melakukan presentasi? Ya, sekarang LKPD-nya Bu Guru ambil ya, nanti Bu Guru tempel di papan tulis ya. Enggak apa-apa ya. Sini. Sini, nak. Ya. Nanti Bu Guru tempel. Ya, sekarang Bu Guru akan memberikan evaluasi ya kepada anak-anak. Dibagi aja. Evaluasi dikerjakan. Ya. Nah. Oh iya. Ya. Oke. Evaluasi itu nanti silakan dijawab ya. Ya. Boleh dijawab. Ya. Silakan dikerjakan, dijawab. Ya. Iya, boleh. Ya, dijawab. Oke. Gampang kan? Cuman pilihan ganda. Ya. Sekarang Bu Guru Bu Guru ambil ya. Sudah dijawab dengan baik. Bu Guru ambil. Mudah sekali ya pertanyaannya ya. Iya, bagus banget jawabannya. Jawabannya keren-keren banget ya. Udah selesai. Iya, terima kasih nih. Ya. Nah, terima kasih evaluasi sudah dikerjakan dengan baik anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita merefleksikan dulu bagaimana nih perasaan anak-anak hari ini, pembelajaran hari ini. Ya, Bu Guru juga senang banget. Alhamdulillah Bu Guru senang banget bisa belajar sama kalian ya. Kemudian apa nih yang kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Tumbuhan. Sekarang udah lebih hafal dong. Apa itu bagian-bagian tumbuhan? Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Iya. Satu aja fungsinya akar? Menyerap. Iya. Iya, menyerap air, zat mineral dan unsur hara ya, zat hara. Ya. Nah, di sini Ibu harap setelah pembelajaran ini anak-anak bisa melakukan kegiatan yang bermakna di rumah. Pada punya tanaman di rumah? Iya. Nah, kalau sudah punya tanaman, jangan lupa untuk menyiram tanaman ya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita sadar bahwa kita ini membutuhkan tanaman karena kita membutuhkan oksigen. Nah, nanti akan Bu Guru berikan lagi nih tugas evaluasi, tambahan ya, yang bisa dikerjakan di rumah dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, silakan Ketua kelas untuk bantu Bu Guru pimpin doa. Kita akan ulang. Ya, boleh. Duduk rapi, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap, baris. Nanti Bu Guru kasih tugas untuk di rumah ya. Yo, sini. Dari sana dulu, dari sendal dulu. Nih. Salim dong, salim. Ini di rumah ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Nak. Aduh. Terima kasih, Nak. Terima kasih hari ini, anak pintar.